Nama saya Kokom Komalasari dari kelas 2C dengan NIM 195130116 dari Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia pada mata kuliah Geometri Analitik. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah Geometri Analitik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mencari persamaan direktris dengan pusat H, K. Maksudnya yaitu tidak di titik pusat 0,0, yaitu bergeser pada jarak di sumbu X dan di sumbu Y, yaitu menghasilkan titik pusat H, K. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elips. Elips di sini saya menjelaskan ada dua elips, yaitu yang pertama elips horizontal, yang kedua yaitu elips vertikal. Langsung saja ke yang pertama yaitu elips horizontal, di mana persamaan pada elips horizontal yaitu X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Mohon maaf, ini kebalik, kita kenapa. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah elips horizontal, di mana di sana di sini terdapat pergeseran elips dari titik pusat menjadi titik pusat P, H. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu F1, A1, B1. Nah, di sini F1 itu merupakan titik fokus. Terus A1 itu merupakan sumbu mayor atau sumbu panjang. Dan B1 itu merupakan sumbu minor atau sumbu pendek. Kita misalkan jarak dari titik pusat P, H, PH, K ke F1 itu dengan C kecil. Terus dari titik pusat P ke A kita misalkan dengan A, dan dari titik pusat P ke B1 kita misalkan dengan B kecil. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan mengambil sembarang titik terhadap koordinat X, Y dan X aksen, Y aksen. Di sini saya akan mengambil sembarang titik yaitu di C. C di sini terhadap koordinat X aksen, Y aksen dalam sistem koordinat X, Y. Nah, maka di sini titik C terhadap X, Y berada pada sumbu X, yaitu X aksen plus H. Dari mana X aksen plus H? Dari sini X aksen ke titik pusat. Nah, dari titik pusat kan kita dimisalkan dari titik pusat P ke titik pusat awal itu dengan jarak H. Jadi X aksen ditambah dengan H. Jadi absisnya X yaitu X aksen plus H. Dan pada ordinat Y ini didapatkan Y aksen plus K. Dari mana Y aksen plus K? Dari sini Y aksen plus K. K itu jarak dari jarak di sumbu Y, jarak dari titik pusat awal ke titik pusat PH, K di sumbu Y ya. Terus setelah itu, jika sumbu mayor sejajar dengan sumbu X dalam sistem koordinat X aksen, Y aksen, maka persamaan elipsnya yaitu yang tadi X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat. Nah, maka di sini terlebih dahulu kita keluarkan yang X aksennya, yaitu menjadi X min H, dan Y aksennya
Y min K. Nah, di sini terdapat titik-titik penting, yaitu di mana F1 terletak pada C,0, begitu pula F2 terletak pada negatif C,0, dan titik A1 yaitu terdapat pada ini di sini terdapat pada A,0, dan A2 yaitu terdapat pada negatif A,0. Yang B1 itu ini terdapat di 0, B, dan B2 terdapat di 0, negatif B. Nah, pada titik pusat H, K, maka persamaan garis arahnya yaitu menjadi X aksen sama dengan plus minus A kuadrat per C, yaitu menjadi X aksen sama dengan A kuadrat per C atau X aksen sama dengan negatif A kuadrat per C. Nah, terus jika sumbu mayor sejajar dengan sumbu X, maka hubungan antara sistem koordinat XY dan sistem koordinat S aksen Y aksen dalam sistem koordinat itu tadi sudah kita ketahui ya, X aksennya itu berapa, Y aksennya itu berapa. Oleh karena itu, dalam sistem koordinat XY, maka persamaan elipsnya yang awalnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 menjadi X min H kuadrat per A kuadrat ditambah Y min K kuadrat per B kuadrat. Kita substitusikan X sama Y nya ke persamaan yang tadi yang awal. Nah, terus terdapat titik-titik penting lagi, yaitu dimana F1 itu berada di H, H plus C. F1 itu yang di sini berada di titik H, jarak dari titik pusat ke sini H, terus jarak dari titik pusat ke F1 itu C, jadi H plus C, K. Begitu pula dengan F2. F2 itu dari titik sini, dari titik pusat ke sini, yaitu jaraknya H dikurangi dengan dari jarak dari titik pusat ke F2, yaitu dikurangi C, K. K itu jarak yang dari sini ya. Begitu pula dengan A1 H plus A, H plus A. Tadi karena sudah dimisalkan dari titik pusat ke A nya itu A kecil, K. Begitu pula dengan A2 nya H min A, K. B1 itu berada di titik K plus B. K plus B itu dari mana? Dari sini. Jarak dari titik pusat ke sini yaitu jaraknya K plus B. B itu dari titik pusat ke B1. Kita misalkan dengan B kecil tadi ya. Jadi K plus B, H, dan B2 sama dengan K min B, H. Nah, oleh karena itu pada titik pusat PH, K, maka X itu yang menghasilkan plus minus A kuadrat per C. Karena elipsnya bergeser sejauh H, dari titik pusat awal, maka persamaan garis arahnya menjadi X min H sama dengan A kuadrat per C, yang menjadi X sama dengan H plus A kuadrat per C. Kita pindah ruas ya. Dan X min H sama dengan negatif A kuadrat min per C menjadi X sama dengan H min A kuadrat per C. Nah, setelah itu selanjutnya kita misalkan elips pada titik pusat P, H itu sepanjang atau sejajar dengan sumbu Y dalam sistem koordinat X aksen, Y aksen. Maka persamaannya itu yang tadi, yang tetap yang ini ya. Kita ini berada di
panjang sumbu Y ya, maka F1 nya berada di titik 0, C, F2 nya berada di titik 0, negatif C, A1 nya berada di titik 0, A, A2 nya berada di titik 0, negatif A, terus B1 nya berada di titik B, 0, dan B2 nya berada di titik negatif B, 0. Nah, di sini pada titik pusat PH, K, maka dihasilkan yaitu Y sama dengan plus minus A kuadrat per C. Karena elipsnya digeser sejauh K pada sumbu Y, maka Y min K sama dengan A kuadrat per C menjadi Y sama dengan K plus A kuadrat per C. Dan Y min K sama dengan negatif A kuadrat per C menjadi Y sama dengan K min A kuadrat per C. Setelah itu kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu elips vertikal, di mana persamaan elips vertikal yaitu X aksen kuadrat per B kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kan yang tadi yang horizontal itu X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat. Jadi bedanya horizontal dan vertikal itu berada di X aksen kuadrat per A kalau semisalkan horizontal per A kuadrat terlebih dahulu, kalau vertikal per B kuadrat. Nah, di sini sudah terdapat elips vertikal, di mana saya tadi sudah menjelaskan, yaitu F1 merupakan titik apa, A1 merupakan titik apa, B1 merupakan titik apa. Langsung saja, jika sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y, jika dibawa ke dalam sistem koordinat XY, maka akan memperoleh persamaan elips yaitu X min H kuadrat per B kuadrat ditambah Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka titik-titik pentingnya yaitu A1 berada di K plus A. A1 itu, A1 ini berada di K plus K, K plus K, K plus A, maaf, K plus A. Jarak yaitu K itu jarak ya, jarak dari titik pusat ke titik pusat PH, K, yaitu K plus A, H, dan A2 berada di K min A, H. Nah, titik F1 itu berada di K plus C, K plus C, K plus C, H, dan F2 berada di K min C, H seperti tadi ya. Titik B1 itu berada di H plus B, K, H plus B, K. Terus B2 itu berada di titik H min B, K. Pada titik pusat P, H, K, maka persamaan garisnya yaitu diperoleh Y min K sama dengan A kuadrat per C menjadi Y sama dengan K plus A kuadrat per C. Y min K sama dengan negatif A kuadrat per C menjadi Y sama dengan K negatif A kuadrat per C. Nah, terus jika sumbu mayor sejajar dengan sumbu X, jika dibawa ke dalam sistem ordinat XY, maka diperoleh persamaan elipsnya yaitu X min H kuadrat per B kuadrat ditambah Y min K kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana titik A1 nya yaitu C berada di C, 0 dan A2 nya berada di negatif C, 0, dan F1 nya berada di titik A, 0 dan F2 nya berada di titik negatif A, 0. Terus B1 nya berada di titik 0, B dan B2 nya berada di titik 0, negatif B.
Nah, maka di titik pusat PH, K mendapat persamaan garisnya yaitu X min H sama dengan Y min K sama dengan A kuadrat per C menjadi Y sama dengan K plus A kuadrat per C, dan Y min K sama dengan negatif A kuadrat per C menjadi Y sama dengan K min A kuadrat per C. Nah, setelah itu di sini saya akan membahas satu soal, yaitu kita misalkan dengan F-nya yaitu berada di titik 0,2, dimana direktrisnya itu Y sama dengan 4 dan berada pada titik pusat 0,0. Penyelesaiannya yaitu F sama dengan berada di titik 0,2 sama dengan F. Kita misalkan A-nya itu adalah AE, jadi F 0,AE sama dengan F, karena AE itu sama dengan C akan menjadi F 0,C. Nah, C di sini C sama dengan AE sama dengan 2 menjadi C kuadrat sama dengan 4. Direktrisnya yaitu Y sama dengan 4 menjadi D sama dengan Y sama dengan A per E sama dengan 4. Ini menjadi A sama dengan 4AE. Terus kita akan menghasilkan C sama dengan AE yang tadi, terus 2 sama dengan AE, terus E sama dengan 2 per A. Substitusikan ke persamaan yaitu A sama dengan 4E. Nah, di sini E-nya itu kita substitusikan menjadi 2 per A. A sama dengan 4 dikali 2 per A, jadi akan menghasilkan A kuadrat sama dengan 8. Terus A kuadrat sama dengan 8 ini disubstitusikan lagi ke persamaan, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat menjadi B kuadrat sama dengan 8 dikurangi 4, karena C kuadrat itu sama dengan tadi ya 4 di sini. Terus menjadi B kuadrat sama dengan 4. Jadi persamaannya yaitu X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, atau Y X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kesalahan kata atau pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.